Bismillahirrahmanirrahim. Allahu barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ikhwanul iman, Bapak dan Ibu jamaah SMK Negeri 7 Semarang yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama dan yang utama, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan dan kemampuan, dan yang paling utama kita masih diberi kesempatan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini di masa yang sangat sulit, yaitu di masa-masa pandemi seperti ini. Saat-saat inilah yang perlu kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah, karena sampai dengan saat ini masih diizinkan untuk menghirup udara yang segar ini. Kita masih diizinkan untuk mata ini berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu melihat. Telinga juga kita masih diberi kesempatan sebagaimana fungsinya, yaitu mendengar. Sepatutnya kita sebagai hamba yang taat pada Tuhannya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita bersolawat bersama, yang mana bertujuan di dalam hati kita selalu berdoa agar kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Akhir jamaah standby yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai tentang pentingnya sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang sholat, saya sendiri tentang sebuah cerita yang fakta, lelucon siswa dan siswi ketika pembelajaran agama Islam di suatu ruangan kelas. Pada saat itu dipimpin oleh seorang guru agama yang mana pada saat itu berjalan sebuah presentasi kelompok satu dengan kelompok yang lain. Berjalannya presentasi tersebut saatlah pada suatu diskusi. Pada waktu itu ada seorang siswa yang bertanya dari kelompok lain kepada kelompok yang presentasi. Saya masih ingat betul siapa anaknya. Anak tersebut bertanya seperti ini. Saya bertanya, kira-kira lebih utama mana, sholat zuhur dulu atau makan siang dulu? Lantas berdiskusi pun berlanjut. Banyak sekali pendapat yang mengatakan lebih baik makan dulu, karena ketika kita sholat kita tidak akan memikirkan, yang mengatakan lagi sholat dulu karena lebih utama, baru setelah sholat bisa dilanjut dengan makan karena kewajiban seorang muslim yang utama. Ada yang seperti itu. Jangan sekali, kurang lebih beberapa menit berdiskusi tentang itu, banyak yang lain pun ikut berpartisipasi menjawabnya. Waktu itu gurunya sangat berikan apresiasi kepada siswinya. Pada saat yang tertentu akhirnya muncul satu jawaban dari siswa yang biasanya diam. Saat itu ternyata siswa tersebut akhirnya memberikan jawabannya atau bersuara. Siswa tersebut biasanya diam, jarang bertanya, tapi saat-saat itu siswa tersebut itu menjawab dengan tegas. Jawabannya seperti ini. Tersebut seperti sebuah pertanyaan, bukan malah jawaban. Kira-kira ketika Anda mendapat suatu pilihan, yang pertama, mati dalam keadaan sebelum sholat, sama mati dalam keadaan setelah makan, itu memilih yang
serentak murid semuanya terdiam ketika anak tersebut, siswa tersebut berbicara tentang yang namanya kematian. Lantas guru tersebut yang ada di dalam kelas pun memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, karena berkat jawaban tersebut anak-anak atau siswa-siswa yang lain terdiam. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sebuah lontaran kata hati yang menjawab. Ketika hati harus menjawab memilih dunia atau memilih akhirat. Karena memang betul Rasulullah pernah bersabda, umatku yang paling cerdas adalah umatku yang selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkannya. Ini satu-satunya memang ketika sudah berbicara tentang kematian, semua manusia biasanya terketuk hatinya. Maka dari itu Imam Syafi'i, penganut para Imam Syafi'i kebanyakan untuk mengingat kematiannya dengan cara banyak-banyak berziarah. Maka dari itu ketika orang berziarah yang dilihat adalah batu nisan, kuburan, seketika hati dan pikiran langsung menyatu, diingat adalah kematian. Itulah kenapa Allah menyembunyikan tentang yang namanya kematian. Bahkan Rasulullah tahu kapan kematian itu datang. Itu karena apa? Karena Allah ingin hambanya di dalam kesehariannya, di dalam waktunya, baik menit, jam, detik, kapanpun Allah ingin hambanya selalu berbuat baik. Agar apa? Ketika hamba tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Itu kematian yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yang namanya sholat, itu memang banyak sekali babnya, banyak sekali materinya. Bahkan ketika kita harus kupas tentang yang namanya sholat, luar biasa di dalamnya. Ada yang namanya pembagian di dalam sholat, ada tata di dalam sholat, bahkan diatur sebelum sholat pun lakukan apa, salah satunya dengan thaharah atau suci terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi pagi saya sedikit melihat membuka selembar demi lembar, sehelai demi helai, kok ada kalimat beberapa motivasi tentang filsuf sholat. Mungkin semoga saja nanti ketika sudah kita baca bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya saya sendiri. Ini tentang muhasabah sholat kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kau mengerjakannya, anggaplah sholatmu itu pertemuan yang kau
menanti dengan Tuhan. Anggaplah sholatmu itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholatmu itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, anggaplah sholatmu itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi di dunia. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah kembali kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Saudaraku, bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga kepadamu. Bayangkanlah, wahai saudaraku, ketika engkau rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damainya dalam sentuhannya. Bayangkanlah, saudaraku, ketika engkau sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Allah berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Wahai saudaraku, ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, mengatakan, aku takkan diam apabila ada yang mengasihi. Saudaraku, bayangkanlah ketika kau memberi salam dan Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia yang berhati bersih setelah melaksanakan salat. Subhanallah, sungguh nikmat salat yang kita lakukan. Wahai saudaraku, sama langkahkan ke masjid, langkahkan ke tempat air wudhu, membasahi muka, membersihkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan hati yang penuh yang disebut hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak tentang muhasabah diri, tentang betapa pentingnya kualitas ibadah sholat kita, yang mana sering kita ketika terburu-buru rasanya, kalau kita telah kita tidak ngapa-ngapa.
Perlu kita sadari di dalam diri kita sendiri, berapa lama kita berzikir, berapa lama kita berdoa. Padahal ketika kita sholat, itulah waktu yang paling mustajab. Ketika kita berdoa, ketika itu Allah berada di depan kita, Allah menyaksikan kita. Betapa senangnya Allah melihat kita berduyung-duyung datang menemui Allah untuk bersujud kepadanya. Hadirin jamaah standby yang dirahmati Allah, sedikit mukadimah tentang sholat, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi jamaah standby yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sedikit berbicara tentang bab sholat. Salah satunya nanti kita awali dengan toharoh, bersuci, dilanjut dengan beberapa macam-macam sholat. Di antaranya adalah sholat fardu dan sholat sunnah dan sholat-sholat yang lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Mari di bulan puasa ini kita perbanyak ibadah-ibadah kepada Allah, salah satunya dengan sholat, salah satunya dengan bertadarus Al-Quran, salah satunya dengan beramal, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa pada hari ini Allah senantiasa menerima apa yang sudah kita lakukan. Amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Usikum bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.